Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Baiklah, ana Enggal Prayogi Arokmun Tasjil Mi'ah Wahid Wasab'un. Baik, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hadis tarbawi dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Baik, hadis pertama tentang azab kubur. Thayyib, bismillah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi asibin ratsbin fashaqqahu bisnaini thumma ghurasa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaibasu. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi. Terjemah yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, sesungguhnya keduanya sedang diazab dan mereka tidak diazab karena dosa yang besar. Yang satu diazab karena suka bergunjing, sedangkan yang lainnya diazab karena tidak ingin bersuci dan membersihkan diri dari buang air kecil. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu membelahnya menjadi dua bagian. Yang satu ditancapkan ke kuburan yang ini, kemudian yang satu bagian lain ditancapkan pada kuburan yang lain. Seraya berkata, semoga keduanya mendapatkan keringanan azab selama pelepah kurma ini masih basah dan tidak kering. Riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Darimi. Makna yu'azzabani fi kabirin, Al-Khatabi berkata, makna ini mengungkapkan bahwa mereka berdua tidak akan disiksa karena sesuatu yang berat yang mereka lakukan. Jika mereka berdua benar-benar melakukannya, yakni membersihkan diri dari air kencing dan tidak mengadu domba orang lain, dan bukan berarti bahwa mereka berbuat kedua maksiat tersebut bukan merupakan hal yang berat di dalam agama. Tidak bermakna bahwa kedua dosa tersebut ringan. Jadi di sini maksudnya kita tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil yang mana itu juga bisa membuat kita menjadi berdosa dan tersiksa di dalam kubur. Kemudian makna lafaz la yastatiru, di dalam riwayat Ibnu Asakir yastabri'u, sedangkan di dalam riwayat Abu Daud yastanzihu. Makna al-istitar adalah membuat penghalang antara dirinya dan buang air kecil itu dengan sebuah penghalang. Maksudnya orang tersebut tidak menjaga dirinya dari berhadas, dari buang air kecil, karena itu sesuai dengan makna yang tersirat di dalam kalimat yastanzihu. Kemudian makna an-namimah, maknanya adalah membawa berita dari suatu kaum ke kaum lainnya dengan tujuan untuk menebarkan kejelekan dan mengadu domba mereka. Jadi makna namimah ini bisa disebut seperti seseorang yang suka bergunjing atau menceritakan keburukan orang lain. Dia menebarkan fitnah di antara mereka sehingga terjadilah permasalahan dan permusuhan. Salah satu di antara mereka tidak melakukan taharah atau yang disebut dengan membersihkan yang wajib, yaitu membersihkan dirinya dari buang air kecil, sedangkan yang lainnya telah melakukan salah satu sebab
yang menimbulkan sebuah permusuhan yang seperti bergunjing tadi, tidak menjaga lisannya. Kemudian hal ini juga merupakan pelajaran dan ancaman bagi orang yang menebarkan fitnah dan menimbulkan permasalahan lewat ungkapan kata yang tidak sesuai dengan faktanya, bahwa perbuatannya tersebut adalah masuk dosa yang sangat besar, sebagaimana dosa yang diakibatkan karena kita bergunjing dan tidak bersuci dengan baik. Itu merupakan yang dapat kita ambil dari pelajaran hadis yang tadi. Dari hadis dan terjemahan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa para sahabat melewati 2 kuburan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan pada beliau dan para sahabat tentang kondisi 2 kuburan tersebut, yang mana ketika itu Rasulullah mengatakan kedua kuburan tersebut sedang disiksa. Beliau memberitahukan kepada sahabat untuk memperingatkan dan memberi pelajaran kepada umatnya, sebab kedua penghuni kubur ini masing-masing disiksa karena dosa yang kecil yang mudah ditinggalkan ataupun sepele. Yang salah satu dosa tersebut ialah tidak bisa menjaga lisan dan sering bergunjing. Kemudian yang salah satunya lagi tidak bisa menjaga diri ketika buang air atau tidak bersuci. Padahal agama Islam telah mengajarkan cinta dan kelembutan di antara manusia untuk menghentikan perselisihan dan pertengkaran, dan agama Islam juga mengajarkan akan pentingnya kebersihan diri. Kemudian pada hadis dan terjemahan tadi dapat kita ambil pelajaran bahwasanya ada kepedulian kita terhadap saudara semuslim kita dengan saling mendoakannya dan saling memberi pertolongan kepadanya. Dari hadis dan terjemah di atas dapat kita lihat contoh Rasulullah langsung mengajarkan kepada para sahabat dengan mengambil pelepah pohon kurma lalu membelahnya menjadi 2. Kemudian beliau berkata, semoga Allah meringankan siksaan dari mereka. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang bahwasanya azab itu benar-benar nyata dan siksaan Allah itu sungguhlah yang sangat perih. Kemudian hadis ini juga menceritakan kepada kita bagaimana di dalam kubur bukan hanya karena dosa besar saja, dosa kecil juga bisa membuat kita menjadi tersiksa dalam kubur. Tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil seperti yang tadi bergunjing dan tidak bersuci. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah juga memberi pertolongan dengan meletakkan pelepah kurma seraya berdoa yang semoga Allah meringankan siksaan azab kubur selagi pelepah kurma tersebut masih basah dan tidak kering. Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini sangat berkaitan dengan pendidikan karena hadis ini sangat mencerminkan perilaku dan akhlak, yang mana kita tidak boleh saling menjelek-menjelekkan orang lain dengan bergunjing atau menceritakan orang lain di belakang. Kemudian hadis ini juga memberitahukan kepada kita bahwa azab kubur itu benar-benar ada dan nyata. Hadis ini juga mengajarkan tentang bagaimana metode penyampaian materi yang harus diiringi dengan praktek. Jadi hadis ini juga mengajarkan kita bagaimana kita mendidik dan menjadi seorang pengajar, dan dengan cara langsung mempraktekkannya supaya
bisa menjadi teladan dan bisa menjadi pelajaran bagi murid-murid kita. Kemudian hadis ini juga berkaitan dengan pendidikan yang saling bersosialisasi, dalam arti kita sesama umat muslim saling bisa membantu, saling mendoakan satu sama lain. Ketika teman atau saudara yang sedang kesusahan, kita berdoa kepada Allah untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita. Kemudian dapat kita ambil dari pelajaran hadis ini bahwasanya dengan saling bertoleransi dan saling bersosialisasi pada sesama muslim dengan cara saling mendoakannya. Rasulullah tadi sudah mencontohkan bagaimana cara kita untuk peduli dan berdoa kepada Allah untuk meringankan siksa kubur saudara kita. Sebagaimana Rasulullah mengambil pelepah kurma yang basah, lalu beliau menanamkannya kepada kuburan-kuburan tersebut. Kemudian dalam pembahasan ini yang menjadi objek dan subjek pelajaran ini adalah pelepah kurma tersebut atau tumbuh-tumbuhan. Di sini kemarin setelah penjelasan yang diberitahu Ustazah tentang bolehkah menancapkan tumbuhan yang seperti pohon-pohon yang besar, yang lalu pohon tersebut tidak akan kering, akan tetapi semakin tumbuh. Jadi di dalam hadis ini kita harus bisa memahami makna yang tersirat di dalamnya dan tidak dianjurkan untuk salah dalam pemahamannya. Seperti yang banyak kita ketahui, sebagian dari kaum muslimin ada juga yang menganggap hadis ini keliru, sebagaimana mereka mengatakan bahwa dianjurkan menanam pohon kurma atau pepohonan yang tumbuh yang lainnya di atas kuburan. Namun mereka mengatakan bahwa penyebab diringankannya azab dari kedua penghuni kubur ini karena pelepah yang masih basah yang seperti dicontohkan Rasulullah. Nah, disinilah terdapat kekeliruan dalam pemahaman hadis tersebut. Oleh karena itu mereka menanam pohon di atas kuburan agar azab penghuni kubur terus diringankan. Namun pendapat ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 44 yang artinya, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Nah, sesungguhnya pelepah yang kering pun senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula debu, kerikil dan bebatuan di alam ini yang senantiasa bertasbih kepadanya. Seandainya penyebab diringankannya azab ini adalah tasbih atau berzikir, tentu tidak ada seorang pun yang mendapatkan siksa di dalam kuburnya, karena debu, bebatuan, pepohonan yang lainnya juga berada di atas mayit, juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemahaman seperti ini seharusnya kita hilangkan jauh. Semoga kita bisa saling mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah pohon dan tumbuh-tumbuhan di atas kuburan itu dapat meringankan azab? Mungkin tentu saja tidak. Seandainya pepohonan di atas kuburan dapat meringankan azab, tentu orang yang paling ringan azabnya adalah orang kafir, karena kuburan mereka laksana taman yang besar, disebabkan begitu banyaknya tanaman dan pepohonan yang mereka tanam di atas kuburan mereka. Nah, mungkin dari penjelasan saya tadi dapat kita ambil pelajaran bagaimana tentang pemahaman dalam hadis ini supaya kita semua tidak salah jalan atau sesat. Mungkin itu saja dari saya.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.